Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini saya akan mempraktekkan atau mengenalkan budidaya maggot BSF. Maggot atau larva atau belatung atau ulat yang fungsinya untuk mengurangi sampah basah yang ada di sekitar rumah kita. Hidupnya siklusnya 43 hari. Mulai dari serangga misalkan. Dari serangga yaitu dari black soldier fly yang terdiri dari dua jenis, yakni jenis betina dan juga jenis pejantan. Hidupnya cuma 5 hari ini. Setelah jadi serangga ini hidupnya cuma 5 hari. Dalam 5 hari ini mereka hidupnya cuma kawin dan bertelur. Cuma kawin dan bertelur. Nah, yang pertama pejantannya akan mati duluan. Kemudian setelah kawin betinanya itu akan mencari tempat untuk bertelur yang aman. Dan tidak mungkin di dalam makanan, tetapi di atas makanan. Di atas sampah makanan. Dia akan mencari fermentasi atau tempat makanan. Seperti kita pancing saja dengan Yakult atau dengan ekoenzim atau dengan mol. Seperti ini. Kita bisa pancing tempatnya. Maka dia akan bertelur, mencari tempat bertelur, dia bertelur akan di sini. Di sela-sela ini bertelur. Ini akan bertelur. Nah, ini telurnya. Tuh, ini telurnya yang putih, telurnya. Nah, setelah telurnya ada, ini yang kuning, ini telurnya. Nih. Ya, kebetulan. Nah, ini telurnya nih, pinggir. Ini telurnya. Nah, ini juga ada telurnya, ini sedikit tuh. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam wadah di gram atau di ini untuk melihat kuantitas dan juga kualitasnya. Dari satu serangga bisa menghasilkan sekitar 700 sampai 1500 telur. Nah, setelah itu kita masukin ke tempat penetasan. Nah, ke tempat penetasan ini bisa 5 hari, bisa 7 hari. Kalau 5 hari apabila makanan si maggot itu, si waktu jadi maggot pressnya itu makanannya bagus-bagus seperti lemak dan sebagainya. Tapi kalau misalkan 7 hari biasanya makannya buah-buahan dan sayuran saja sampahnya. Nah, ini telurnya. Nanti setelah 5 hari mungkin dia menetas dan jatuh ke makanan. Jadi dia itu di atas ini, di atas tempat petelurannya dia aja. Ini tempat penetasan, 5 hari penetasan. 5 hari kemudian dia menetas menjadi baby maggot. Nah, dari baby maggot ini dianggarkan itu atau di waktunya itu 10 hari baby maggot itu. Nah, ini seperti ini udah jadi baby maggot ini. Ini baby maggotnya. Ini 10 hari. Nah, sudah di 10 hari baby maggot kemudian jadi maggot press, maggot yang suka dipanen untuk pakan lele, pakan ikan atau untuk dibikin pelet dan sebagainya. Ini proteinnya sangat tinggi sekali. Ini maggot press. Inilah biomasanya untuk penjualannya seperti ini, sirkularnya dari sini. Ini untuk kosmetik, untuk pakan ikan, pakan lele dari sinilah. Ekonomisnya bisa dijualin dari sini. Nah, kemudian setelah dia makan banyak dari berat badannya ini, dari satu berat badan ini 2 kali lipat ya. Misalkan sehari 2 kilo maggot bisa menghabiskan sampah makanan 4 kilo. Jadi 2 kali badannya. Dari 2 kilo maggot bisa menghabiskan 4 kilo makanan, sampah makanan. Nah, kemudian dia makan terus lahap dan akhirnya dia nyampailah kepada prapupa. Jadi setelah tadi di sini mungkin 10 hari, kemudian ke maggot pressnya 10 hari, nah baru ke prapupa. Prapupa itu yang sudah meninggalkan maggot. Nah, ya, ini adalah prapupa. Prapupa itu maggot yang sudah puasa, yang sudah meninggalkan makanannya. Jadi dia meninggalkan makanan, menjauhi sampah makanan. Tidak makan, tapi mencari tempat yang aman untuk menjadi kepompong. Ini 7 hari sebagai prapupa ini. Ini mencari tempat yang gelap dari predator, kemudian dia menjadi kepompong. Nah, ini udah jadi kepompong tuh. Jadi kepompong.
dan akhirnya kembali menjadi serangga. Seperti yang tadi serangga di sana. Nah, jadi serangga di sini. Jadi kembali lagi ke serangga ini. Jadi ini siklusnya 43 hari. Siklusnya 43 hari. Serangganya hidupnya cuma 5 hari. 5 hari itu harus terkena sinar matahari biar terjadi perkawinan. Yang pejantannya mati duluan, kemudian yang betina mencari tempat bertelur. Setelah tempat bertelur, kemudian dia menetas. Setelah menetas menjadi baby maggot menjadi maggot dewasa, kemudian jadi prapupa, jadi pupa, dan akhirnya jadi serangga lagi. Itulah siklusnya. Nah, dari sampah bekas maggot fresh ini, sampah makanannya dan juga maggotnya itu kita jadikan ini pupuk kompos. Kita ambil jadi pupuk kompos. Ini kayak nutrisi sekali. Beda dengan tanah, ini tanah biasa, ini maggot. Jadi kandungannya sangat luar biasa kalau diuji nutrisi ini. Nah, atau dari press maggot juga bisa dihasilkan ini produknya. Ini namanya pakan untuk lele, untuk ikan dan sebagainya ini, untuk itik, unggas, untuk campuran pelet ini. Nah, gitu. Kalau mau uji coba, kita uji coba. Bu, bentar dicobakan, Bu. Kelabu. Kenapa? Cabut lah. Ya, sok. Nah, kita uji coba ini yang dari maggot ini. Ini dari maggot. Kalau ini tanah biasa yang tadi. Tidak nyala. Ini bekas maggot, maggot, sampah makanan maggot. Ini. Banyak nutrisinya. Nutrisinya banyak. Jadi kalau dikemas ini 1 kilonya 20.000 di nya maggot ini. Maggotnya kejual, nya kejual. Iya. Bekas maggotnya kejual, press maggotnya juga kejual. Nah, ini pemeliharaan maggot BSF ini tidak memerlukan lahan yang luas. Sangat mudah, tidak berbahaya, aman di tangan. Tidak memerlukan alat teknologi canggih dan sebagainya. Cukup ruangan 3x4 juga sudah cukup untuk mempertahankan kuantitas dan kualitasnya. Jadi kalau misalkan kita dipanennya per 3 hari 5 kilo, pasti 5 kilo sehari, 5 kilo per 3 hari diambil untuk dipanen, untuk diberikan untuk lele atau pakan-pakan yang lainnya. Nah, inilah kandang black shoulder fly atau serangganya ini. Serangga ini tidak mempunyai alat penyengat, aman di tangan, tidak berbahaya. Hidupnya 5 hari di sini. Dia berterbangan mencari pasangannya. Setelah ketemu dengan pasangannya, dia akan berjodoh, nempel, dan melakukan perkawinan. Pejantannya akan mati begitu saja setelah kawin, dan betinanya berputar untuk mencari tempat bertelur. Biasanya kita mancing tempat bertelurnya di sini dengan ekoenzim atau dengan fermentasi yang lain. Kita simpan di sini. Nanti si betinanya masuk ke dalam lubang yang sana. Lubang ke sana masuk. Nah, akhirnya bertelur. Tempatnya bertelur di sini. Sudah bertelur kita ambil dan dibawa ke tempat yang tadi. Sedangkan yang satu ini, kandang yang ini untuk pupa, untuk pupanya. Untuk kepompongnya. Jadi ketika dia berubah jadi serangga, dia akan keluar lewat sini. Keluar ke atas. Jadi kelihatan nanti ada betina pejantannya dari sini nanti keluar. Nah, yang jadi berat itu adalah pemeliharaannya. Nah, kita masukin dulu ke tempat yang kecil dulu ini untuk baby maggotnya. Dari telur disimpan di sini, telur maggot sampai penetasannya, penetasan maggot, kemudian maggot baby maggotnya, maggot kecilnya 10 hari di sini masih di sini. Nah, sampai 10 hari. Nah, sudah 10 hari kita pisahkan ke tempat yang agak gede. Nah, ke tempat yang agak gede. Jadi terus berkembang si maggot itu. Dari 1 gram menjadi 2 kilo. Dan 2 kilo jadi 4 kilo terus bertambah. Akhirnya punya tempat lagi yang lain. Setelah jadi di sini setelah penetasan 5 hari. Kemudian di baby maggot 10 hari, 15 hari di sini. Kemudian lari ke sini. Ke 10 hari maggot press. Jadi disinilah maggot dijualnya di sini. Ini maggotnya yang udah bersih atau yang masih kotor dan sebagainya. Nah, dari pemilihan sini sampai ke tingkat prapupa di sini diolahnya. Kemudian dari pupa dimasukin lagi ke
seperti tadi ke tempat kandang tadi lagi sudah jadi prapupa atau pupanya. Begitu. Nah, disinilah terjadilah kuantitas kualitas di sini terjadilah. Jadi penjualan panen maggot meres di sini. Panennya di sini. Nah, sedangkan ini sendiri hanya untuk membasahi aja ini. Untuk biar kandangnya aman lah. Atau tempat ini tidak ada semut, bisa pakai keonjim, pakai mol, jadi semprot lah. Untuk ini pemeliharaan aja ini. Ya begitu. Selamat siang, selamat berjumpa lagi dengan channel YouTube RW12 Gending Mas.